Ketika fajar mulai mengusir gelapnya malam, dan sinar mentari pertama menyentuh menara Masjid As-Sulaha, aku sudah bersiap. Aku, Iwan Kurniawan, atau yang lebih dikenal sebagai Ustadz Iwan, adalah seorang penjaga. Bukan sekedar penjaga bangunan ini, tapi penjaga ruh yang menghidupinya. Lebih dari 10 tahun aku menjaga amanah ini, dari subuh yang sunyi hingga malam yang tenang. Setiap sudut, setiap sejadah, setiap lantunan doa, semua aku jaga agar tetap suci, agar tetap menjadi tempat bertemunya manusia dengan Tuhannya. Tapi Masjid As-Sulaha bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi dari ribuan sujud, dari doa-doa yang lirik panjatkan, dari tangisan seorang hamba yang mengadu kepada Roh. Lebih dari 35 tahun, masjid ini berdiri, melewati zaman, melihat generasi demi generasi tumbuh dan berubah. Dulu kecil dan sederhana, kini tegak kokoh, menjadi rumah bagi ratusan hati yang mencari kedamaian. Bukan hanya tempat ibadah, masjid ini adalah jantung kehidupan warga Pondok Jati Murni dan sekitarnya. Disinilah langkah-langkah menuju kebaikan dimulai. Disinilah kebersamaan terjalin dalam doa dan harapan. Disinilah sejarah sebuah peradaban kecil dibangun dan terus hidup dari masa ke masa. Desember 83, saya pribadi menempati komplek perumahan Bina Arlin namanya pada waktu itu, dengan penduduk kira-kira 60 keluarga muslim pada waktu itu, dan sulitnya mencari para ustadz ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual Islam, maka saya memberanikan diri melakukan upaya untuk menggiring jamaah agar para muslim mengerti tentang Islam itu sendiri. Sejalan dengan itu, tentu pada saat-saat pengajian, sholat-sholat rawatib, hari-hari besar Islam, saya lakukan dari rumah ke rumah. Saya masuk ke Jati Murni akhir 83. Belum ada masjid. Kita masih mulai sholat taraweh, pinjam rumah-rumah kosong. Dan akhirnya pada waktu itu kami menempati rumah di blok rumahnya Pak Sumpono, sebelah Pak Hadi Gunawan itu dulu, menjadi musola bagi kami. Nah, tepat pada saat Idul Fitri tahun 84, ya tentu biasa pada Idul Fitri adanya zakat fitrah. Nah, dari zakat fitrah itu saya sebagai amil tersisa duit kira-kira Rp90.750. Dari situlah kami bertekad dengan para jamaah untuk menginginkan adanya sebuah masjid. Kami tanyakan kepada developer Bina Arlin, ada tanah yang menjadi pasum kurang lebih 300 meter apa ya, saya lupa itu ukurannya, mungkin 300 sampai 500 meter. Mereka mengizinkan, dan sejak itulah kami lapor kepada Pak RW, namanya waktu itu Pak Zainal Ma'arif di RT 1. Pak Zainal Ma'arif kemudian menghubungi Pak Kirtioso. Sekretariat awal masjid di Blok H4, rumahnya Pak almarhum Pak Muhtar Nawawi. Pilihan di situ karena Pak Muhtar kan sekretaris, jadi sekretaris harus sekretariatnya di situ. Karena kita masjid nggak ada tempat kan, belum jadi. Warga utamanya di sini pada waktu dulu adalah didominasi dari bapak-bapak warga Bulog Dolok. Kemudian juga diinisiasi juga oleh Bapak Kirtioso sebagai Ketua RW, kemudian dibantu oleh warga-warga yang lain. Akhirnya disepakati pada waktu itu
dengan diawali oleh beberapa orang, yaitu dari para penghuni Bulog Dolok itu, dari Pak Budi, Pak Aan, Pak Rosman, kemudian Pak Kirtioso, kemudian Pak Jeki, Pak Mukhtar, dan kemudian saya sendiri, yang lokasinya akhirnya disetujui adalah tempat di sini. Dan malah kebetulan sekali dengan penempatan tempat ibadah yang bagus di sini ini, maka ini akan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, selain utamanya untuk warga komplek Bina Arlin pada waktu itu. Ya, waktu itu akhirnya terbentuklah kepanitiaan, Pak Kirtioso sebagai ketua, Pak Budi Riyadi sebagai wakil ketua, sekretaris waktu itu almarhum Pak Haji Muhtar Nawawi, Pak Rusman Effendi, dibantu oleh Pak Oha bin Odik. Desain daripada masjid ini sebetulnya kalau tidak salah dari Pak Kirtioso, karena beliau pada waktu itu adalah sebagai seorang seni angkatan darat, jadi beliau menguasai mengenai masalah bangunan. Bangunan utamanya adalah yang tertanda utama di sini ini hanya sekitar 500 meter. Tahunya Pak Budi itu sudah bicara dengan Pak Haji Muhtar, makanya namanya ini, mohon maaf ya, katanya ini makanya namanya As-Sulaha dari Kerapu, dari Keramat Pulau, bawa Pak Haji Muhtar. Masjid namanya di sana baik, jadi juga baiklah insya Allah gitu. Adapun penamaan As-Sulaha, ya, yang artinya orang-orang soleh, ya, itu berasal dari kata-kata solehun, yaitu orang-orang soleh. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu soleh itu menunjukkan arti satu, sulaha menunjukkan arti banyak. Jadi bisa dikatakan bahwa Masjid As-Sulaha tempat sholatnya dan berkumpulnya orang-orang soleh. Sebagaimana nama yang baik diharapkan bisa mewujudkan ya, apa yang baik juga buat yang dinamai tersebut. Dana pertama adalah membuat kupon-kupon. Kupon-kupon ini diedarkan ke seluruh warga Bina Arlin dari RT 1 sampai RT 8 waktu itu. Dan itu tiap bulan dananya masuk. Dana kedua adalah dana dari kupon-kupon yang dibawa oleh para panitia ke masing-masing instansinya. Dan itu rutin juga setiap bulan. Jadi kalau kita minta kepada salah satu instansi, yaitu nanti ada ketergantungan. Jadi kita saling tidak harus menurut kepada dia. Dan ternyata kan ada harus gambar atasnya begini, gambarnya begini, kan harusnya begitu. Kalau ini kita tidak ada begitu, tidak diancam orang misalkan gitu. 17 Januari 85, peletakan batu pertama, kemudian pengumpulan dana, terkumpul sekitar 14 juta pada akhir 86, maka masjid itu sudah jadi dan dapat digunakan meskipun masih belum berdinding dan lantainya masih sekedar peluran. Peletakan batu pertama, beliau datang, Pak Soko itu kan, datang kemari, malah beliau bilang, Bismillahirrahmanirrahim, saya selama jadi bupati, katanya kan belum balik kota ya Bekasi itu waktu itu, cuman baru 2 dengan ini yang di peletakan batu pertamanya sama saya. Yang nomor 1 ada di Bekasi, katanya Islamic Center. Pertama sholat di sini ya kita ini kan belum ada lantai, pakai triplek, pasang triplek itu.
Lampu belum ada, juga pakai patromak. Masuk tahun 87, masih begitu saja sampai setahun kemudian tahun 88 bulan April kami mendapatkan dana dari Robito Alam Islami sebesar kurang lebih $8.000 pada waktu itu dengan nilai kira-kira Rp4.560.000. Pada waktu sholat itu masih boleh dikatakan belum ada karpetnya, belum masih ini. Tapi kemudian ada yang nyumbang untuk lantainya itu lantai marmer. Lantainya ini di bawah karpetnya ada lantai marmer, ada yang nyumbang pada waktu itu sehingga sudah bisa digunakan untuk untuk digunakan sebagai tempat ibadah yang bagus. Tepatnya di tahun 98 akhir mau ke 99 tidak salah itu, atap yang tadinya asbes itu kita bongkar dan kita ganti dengan sistem cordak beton sebagai atap dan kita bentuk kubah. Pembangunan berjalan, tetap ada kendala karena saat itu terjadi krisis moneter, tetapi tidak menghalangi. Bagaimanapun juga tetap kita harus kerjakan dan harus selesai. Jamaahnya semakin hari semakin bertambah, bukan hanya dari komplek Pondok Jati Murni saja, tapi warga sekitar komplek kita banyak yang beribadah, banyak ikut kegiatan yang ada dilaksanakan oleh Masjid Usalaha, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pak Wiono ada ide ingin menambah ruangan khusus untuk ibu-ibu. Dengan kurun waktu yang singkat, kita buatlah perencanaannya, kemudian kita duduk sama-sama juga sama pengurus. Apakah ruangan ini kita laksanakan dengan kondisi seperti ini, pasti juga akan larinya ke biaya. Tapi dengan semangat, dengan sangat yakin, semuanya itu bisa berjalan. Dan alhamdulillah ruangan khusus untuk ibu-ibu dapat kita selesaikan. Untuk teknologi kita ya terutama kita lihat memang sudah berjalan. Belum lama ini kita memasang aplikasi jadwal sholat ya, itu juga sangat bagus sekali. Dengan adanya aplikasi itu kita juga mengganti yang lama dengan yang baru. Kemudian untuk mereka dari sekitarnya, jamaah yang ingin sedekah bukan untuk uang tunai masuk ke kotak aja, tapi kita sudah ada barcode ya. Karena anak-anak sekarang yang muda itu saya lihat setiap masuk sholat lihat barcode tinggal ngijit HP ya, bukan kayak dulu lagi bagi anak muda yang udah istilahnya udah melek ya teknologi informasi ya, lebih bagus lah anak-anak muda. Tidak lagi membawa uang masukin ke kotak, mereka langsung ke rekening, karena kita pun menyediakan teknologi barcode supaya uang itu masuk ke rekening yang ada di Bendahara Kepengurusan Masjid As-Sulaha. Sementara kita belum ada rencana pembangunan yang lain ya. Memang keinginan sih ada, tapi kelihatan dukungan dana juga karena bukan sedikit, itu kelihatan banyak juga. Nah ini selama ini kita ya alhamdulillah mempertahankan yang ada aja untuk pemeliharaan masjid di sini juga alhamdulillah. Karena ini di sini tuh imam dan khatib pun 18 orang ustadz itu setahunnya itu. Rata-rata ustadz hanya kebagian 2 atau 3 dalam setahun, 3 kali Jumat itu ya. Yang mudah-mudahan ya untuk ke depan pun ya kita juga mencari ya
kalau ada lagi misalkan saran pendapat dari bagian seksi kerohanian memasukkan khotib atau imam di masjid ini, kita ya seleksi juga mengenai ya terutama pendidikannya ya minimal lah S1, itu aja. Kegiatan atau pimpinan daripada DKM ini diawali oleh Pak Kirtioso. Jadi Pak Kirtioso pada waktu itu berlaku sebagai ketua RW yang pertama, tapi juga sebagai ketua DKM yang pertama. Kemudian Pak Kirti digantikan oleh Pak Budiono Tosadu kalau nggak salah namanya. Setelah itu Pak Budiono diganti oleh Pak Karyadi almarhum. Pak Karyadi kemudian diganti oleh Pak Kirti lagi. Setelah Pak Kirti kemudian diganti oleh Pak Lili. Nah, setelah Pak Lili kemudian diganti oleh Pak Mustafa. Kemudian karena Pak Mustafa sakit, Pak Lili yang pada waktu sebagai wakil ketua DKM menjabat sebagai ketua DKM sampai beliau wafat. Dan terakhir kemudian ketua DKM didapat oleh Bapak Opah. Waktu saya menjadi ketua dengan pemilihan secara demokratis, yaitu calon pada waktu itu ada 3, yaitu saya, nama dengan Pak Haji Haryanto dan Pak Haji Ustadz Abdurrahman Muhtar. Tetapi suara yang paling banyak di saya. Organisasi kita bentuk setelah itu. Pertama itu ada nasihat, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang intinya. Kemudian seksinya, seksi peringatan Hari Besar Islam, seksi anak yatim dan duafa, seksi kerohanian, seksi pemeliharaan masjid, serta seksi sosial. Itu yang kita bentuk. Kondisi masjid sekarang ini untuk Masjid As-Sulaha itu cukup bagus dibandingkan dengan masjid-masjid di desa Jatimur. Mungkin ini yang terbagus dan boleh dikatakan itu, karena masjid ini selain bermanfaat untuk warga komplek Pondok Jatimurni, juga bermanfaat untuk warga di sekitar. Jadi boleh dikatakan ini masjid yang terbagus di desa Jatimurni. Kegiatan rutin yaitu sholat berjamaah ya, sehari 5 waktu. Kemudian ada pengajian untuk bapak-bapak pada hari Minggu pagi dan malam Senin. Kemudian pengajian untuk ibu-ibu setiap hari Rabu yang dipimpin ustadznya itu Ustadz Abdurrahman Muhtar. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan bimbingan pengajian, yaitu untuk anak yatim setiap hari Minggu yang dilaksanakan oleh Ustadz di sini, yaitu Ustadz Abdul Muhid, Ustadz Iwan, dan Ibu Sri juga tuh. Jadi sebagai peran di situ yang diketahui oleh Ibu Ketua Seksi Yatim dan Duafa, yaitu Bu Hajah Listianti. Terhitung mulai Februari 2022, saya diberikan amanah sebagai Ketua Seksi Yatim Duafa Masjid As-Sulaha. Kami ada bertiga, insya Allah amanah mengurus semua keperluan anak-anak yatim dan duafa, dari mulai dana yang masuk dan disalurkan, insya Allah kami semua amanah.
perlu saya sampaikan untuk jumlah yatim, anak-anak yatim yang binaan Masjid As-Sulaha ada 19 orang, duafa ada 21 orang, dan ada juga anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang kami sebut dengan anak-anak duafa ada 28 orang. Dana-dana dari kami dapatkan dari warga RW 07 dan alhamdulillah ada juga dari warga yang sudah pindah dari 07 tapi masih tetap berdonasi sampai sekarang. Malah 2 bulan ini ada warga dari jauh yang memberikan donasi insya Allah secara rutin. Ada juga yang tidak rutin kadang-kadang tapi mereka dalam jumlah yang signifikan memberikan donasi untuk dikelola oleh kami semuanya di seksi yatim dan duafa. Saya tinggal di perumahan Citra Residen dari tahun 2018 semenjak saya pensiun. Dan jarak dari rumah saya ke Masjid As-Sulaha ini kurang lebih 300 meter. Dan sebetulnya banyak di sekitar masjid ini yang berdekatan dari rumah saya. Tapi masjid yang paling dekat adalah Masjid Al-Mahdi. Tapi setelah saya menjelajahi beberapa masjid di sekitar sini, yang paling saya cocok dan saya berkenan adalah di Masjid As-Sulaha ini. Saya cocok dengan masjid di As-Sulaha ini adalah karena pertama banyak senior-senior ataupun jamaah As-Sulaha ini banyak yang sudah pensiun sama dengan saya. Jadi kita silaturahminya lebih dekat dan lebih familiar antara jamaah dengan jamaah lain. Paling diingat banget itu adalah setiap Idul Adha, karena dulu bapak itu selalu jadi tukang jagal. Tukang jagal kambing yang mau dikurban tuh suka dipotong, disembelih sama bapak dulu. Jadi itu memorable banget sih, momen Idul Adha bapak tuh selalu aktif di masjid untuk jadi tukang jagal gitu. Terus juga pernah juga saya juga pernah di sekolah dulu waktu itu pernah tergabung dalam satu grup akapela nasyid. Dulu pernah di masjid ini As-Sulaha pernah undang Hadat Alwi buat kasih ceramah, tapi juga dia juga perform juga di situ. Nah, kita tim dari sekolah waktu itu tampil jadi opening act-nya gitu, dibilangnya gitu, opening act-nya di acara itu. Jadi perform bareng sama Hadat Alwi-nya waktu itu, kayak gitu. Masjid ini sangat bermanfaat untuk warga, baik warga dalam komplek maupun warga di sekitar di sini. Adanya masjid ini otomatis sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ibadah. Jadi otomatis kita harapkan ke depannya masjid ini bisa dikelola dengan baik oleh pengurus-pengurus yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang, sehingga masjid ini makin lama makin bisa berkembang dengan baik dan nyaman untuk digunakan untuk beribadah bagi masyarakat. Harapan masjid ini semoga bisa lebih maju lagi, bisa untuk membangun umat. Mungkin ada yang kesusahan, ada yang ini, masjid bisa membantu. Ada dana ini untuk ini, misalnya ada yang nggak bisa sekolah atau kurang ini. Jadi kesejahteraan umat lah. Harapannya sih memang Masjid As-Sulaha ini bisa terus berkembang dan terus bisa jadi ya berfungsi sebagai sebenarnya fungsinya gitu. Jadi memang buat tempat ibadah, tempat syiar, berguna juga, bermanfaat buat orang-orang di sekitar, bukan cuma orang-orang di RW 07 tapi RW-RW yang lain gitu kan. Harapan kami sebagai pengurus dan juga saya mewakili guru-guru, anak-anak akan bisa setelah lulus dari sini, karena kami memberikan bantuan biaya pendidikan dari mulai diterima dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Harapan kami mereka nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelum
mereka ikut ngaji di TPA As-Sulaha. Jadi mereka akan dengan budi pekerti yang baik, pengetahuan agama yang baik, bisa untuk terjun ke dunia, mengenai dunia pekerjaan atau dunia kuliah akan dengan lebih siap. Banyak bantuan dari Al-Sulaha di sini. Terima kasih banget gitu. Sama donatur-donatur Al-Sulaha, pengurus-pengurus Al-Sulaha yang telah mengurus anak-anak ibu dari kecil. Kita butuh bayaran sekolah apa dari sini udah alhamdulillah banget. Lebaran ya. Kita kan nggak beli kue ya. Ada kue dari Al-Sulaha, udah alhamdulillah gitu. Kita juga lebaran puasa nggak punya apa-apa dari Al-Sulaha. Emang bener dah, nggak ngerang cerita, nggak, karena ibu kan seorang diri, anaknya 6 ya. Kalau anak 6 kita tahu sendiri deh ya, ngontrak, maaf ya, air mata ibu kecetek, semuanya gitu. Sangat manfaat Al-Sulaha itu, terima kasih dah sama donatur-donaturnya, sama pengurusnya. Ibu cuman nggak bisa ngebales budi. Semoga pengurus-pengurusnya sehat, gitu ya, ngasih donatur juga sehat ya, pada panjang umur, banyak rezeki ya. Itu aja ibu ucapin yang udah ngurusin anak ibu dari kecil gitu sama pengurus usaha, pengurus Al-Sulaha di sini semua. Untuk guru-guru Al-Sulaha, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih telah mengajarkan saya terutama jadi bisa baca Al-Quran, jadi hafal ayat-ayat Al-Quran, selalu diingatkan sholat. Untuk donatur, terima kasih dananya. Sangat sekolah. Terbantu ya untuk bayaran sekolah, untuk bantu mama juga. Iya. Nenek banyak-banyak terima kasih diurusin mama sini-sini, olaha biar berkah rezekinya, pada panjang umurnya, dimurahin segala-galanya. Nenek dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih apa yang ngurus juga sehat, semuanya sehat. Saya secara pribadi tentunya mengucapkan terima kasih khususnya kepada para pendiri, penggagas yang dahulunya mungkin mereka hanya berapa ratus meter tanah untuk masjid. Sekarang alhamdulillah masjid sudah berdiri megah. Alhamdulillah jamaah semakin bertambah, aktivitas kegiatan di Masjid Al-Sulaha juga semakin banyak. Sekali lagi kepada pengurus yang terdahulu, semoga segala niat, segala kebaikan, segala pemikiran yang disumbangkan kepada Masjid Al-Sulaha, hanya Allah yang bisa membalasnya. Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berjasa dalam membangun dan memakmurkan Masjid As-Sulaha. Tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, Masjid As-Sulaha yang semegah ini tidak akan terwujud. Juga kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, kami haturkan penghargaan setinggi-tingginya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Tak lupa kami juga ingin mendoakan orang-orang tua kami, para pejuang dan dermawan yang telah berjasa dalam membangun dan memakmurkan Masjid As-Sulaha, baik yang masih bersama kita maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala amal ibadah mereka dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki bagi yang masih hidup, serta memberikan tempat terbaik di sisinya bagi mereka yang telah mendahului kita. Semoga video dokumenter ini dapat menjadi inspirasi bagi kita generasi penerus untuk selalu menjaga dan merawat warisan kebaikan yang telah mereka lakukan.
Untuk itu, mari sama-sama kita mengaminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi a'malihim wa amwalihim waj'al ma qaddamuhu sadaqatan jariyatan tuthaqilu mizana hasanatihim warzuqhum min haitsu la yahtasibun wa an'im 'alaihim bis-sihhati wal 'afiyati wa tulil 'umri fi ta'atik واختم لهم بحسن الخاتمة ولمن مضى منهم اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة وأدخلهم في جنتك العلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل ما تركوه من كسب صالح شافعا لهم يوم القيامة اللهم تقبل منهم كل عمل صالح وأجزل لهم الأجر والثواب واجمعنا بهم في جنات النعيم. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, berkahilah dalam amal dan harta mereka. Jadikanlah apa yang mereka berikan sebagai sedekah jariah yang terus mengalirkan pahala bagi mereka. Limpahkan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Berikan mereka kesehatan, keselamatan, umur panjang dalam ketaatan kepadamu, dan wafatkanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bagi mereka yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Lapangkan kubur mereka, jadikanlah kuburnya sebagai taman surga. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang tertinggi bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadikanlah semua amal baik yang mereka tinggalkan sebagai syafaat bagi mereka di hari kiamat. Ya Allah, terimalah semua amal soleh mereka. Limpahkan pahala yang berlipat-lipat untuk mereka, dan pertemukan kami kembali di surgamu. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.